nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Kakak, boleh minta waktunya bentar? Boleh? Iya, boleh. Kenapa ya? Ya, gimana? Oh iya, boleh. Nama aku Ashley. Nama aku Dennis. Brian. Nama aku Angel. Kuliah sambil bekerja aja sih. Nah, aku kerja sih. Sekolah sih. Sekarang lagi sekolah sih. Kalau menurut aku sih, ya taat akan perintah Tuhan. Apa ya? Kurang tahu sih kalau aku. Taatan akan firman Tuhan, aku kurang tahu sih. Kurang tahu sih. Penting nggak penting sih? Kalau menurutku sih nggak terlalu penting ya. Penting sih. Penting sih, mungkin. Kalau setahu sih mengasihi ya mengasihi, taat ya taat. Menurut aku kayak ketaatan ya ketaatan, nggak ada sih. Kurang tahu sih. Ada sih, kalau kita mengasihi ya pasti kita taat, tapi susah. Seperti jangan berbohong kepada orang. Kalau setahu sih menghormati orang tua aja sih. Banyak sih, ya salah satunya mungkin baca Alkitab ya, terus kayak saat teduh. Sebenarnya banyak kan ya, cuman menurut aku salah satunya menghormati orang tua. Sudah dong. Ya kadang sering bohong sih. Enggak sih, masih bolong-bolong. Kadang. Boleh. Pengen. Boleh. Emang ada kebenarannya ya? Coba deh nonton video ini. Shalom. Mengucap syukur ya teman-teman kalau hari ini kita bisa dipertemukan kembali di midweek minggu ini. Wah, tapi sebelum kita masuk ke dalam midweek, aku mau ajak teman-teman semua untuk buka ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan, mengucap syukur kasih kebaikan-Mu pada setiap kami Tuhan. Kau yang berikan setiap kami waktu untuk bisa menonton, ikuti ibadah midweek di minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang persiapkan hati kami Tuhan, biar firman yang disampaikan Tuhan dapat terus tertanam, berakar dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah midweek ini dari awal pertengahan hingga akhir ini dalam tangan kasih-Mu. Kau yang perlengkapi semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam acara Midweek. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian untuk bisa membahas tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana disiplin dalam Tuhan. Kita mendengar kata disiplin dengan Tuhan, yang pasti yang kita dengar adalah bagaimana kita bisa rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti tata cara bagaimana kita hidup sebagai orang yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Tapi kita mau hari ini untuk membahas kenapa, apa dan konsep di belakang kenapa kita harus hidup yang punya integritas, yang memiliki suatu konsistensi dalam mengikut Tuhan untuk bisa mendisiplin diri kita secara konstan mengikuti perintah Tuhan. Walaupun apapun yang orang lain katakan, apapun judgement dari orang lain, apapun kata orang lain,
Kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang itu, bahwa kita bukan hanya harus secara konstan untuk mengikuti Tuhan, tapi kita juga harus paham kenapa kita mengikuti perintah Tuhan, kenapa kita harus rajin memahami firman Tuhan, kenapa kita harus rajin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pada awalnya, ya, konsep mengikut Tuhan ini adalah suatu konsep yang secara harafiah bisa dibilang hidup dan mati. Bahwa pada saat zaman bangsa Israel, konsep ini kalau kita nggak mengikuti Tuhan, bahwa bangsa itu akan tidak bisa selamat. Dan itu terus diulang-ulangi, bahkan itu menjadi perintah dasar bagi bangsa Israel. Kita bisa dilihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 6, ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 6, saya bacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel menjadi dasar dari apa yang harus dipercayai sama orang Israel dan apa yang harus mereka lakukan sebagai bangsa pilihan Allah. Ini adalah kalimat yang disebut sebagai kunci dari kepercayaan bangsa Israel, bahwa dia harus mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Konsepnya adalah dengar, yaitu bukan hanya dengar tapi juga taat. Harus menaati ini. Kenapa? Karena kita mengasihi. Ini adalah suatu konsep firman Tuhan, bahwa bangsa Israel harus menaati firman Tuhan sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan. Dan ini udah hal yang bersifat mutlak, bahwa setiap hal yang terjadi pada bangsa Israel, Tuhan menjanjikan suatu kondisi penyelamatan hanya pada saat bangsa Israel setia. Proses mukjizat terjadi hanya pada saat bangsa Israel setia, ya. Dalam kata lain, ya, disiplin dalam melakukan perintah Tuhan. Nah, tetapi pada saat kenyataannya, ya, kita lihat di banyak firman Tuhan, apa yang terjadi, bangsa Israel seringkali masih jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Dia masih jatuh dalam, aku nggak setia dalam hal ini, nggak setia dalam hal ini. Pada saat ditinggal Musa, mereka membangun berhala lagi. Pada saat Daud memiliki semuanya, Tuhan sudah berjalan bersama dia tetap jatuh dalam dosa. Salomo punya hikmat luar biasa kebijaksanaannya, tapi dia tetap jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Bahwa walaupun dihadapkan dengan ancaman nyata, ya, di ancaman nyata pun kita akan susah, karena kedisiplinan ini akan berlawanan, mengikuti firman Tuhan akan berlawanan sama sifat dasar dari semua manusia, yaitu daging. Ya. Firman Tuhan menyampaikan bahwa pada saat kita mengikuti kehendak roh, itu berlawanan dengan kehendak daging. Dan itu benar sekali, bahwa kekuatan kita sendiri, ya, untuk bisa setia di dalam untuk setia dalam rencana Tuhan, maksudnya setia dalam perintah Tuhan adalah suatu hal yang susah, ya. Bisa kita capai, tapi pada saat ada kelemahan, ada ini, iblis bisa mengeksploitasi hal tersebut. Nah, tetapi ini adalah kabar gembira bagi kita semua, bahwa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Ya, kedisiplinan kita ini sekarang bukanlah suatu hal yang tugas yang menjadi mustahil. Ya, bagaimana kita tetap setia dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Di Matius 18, di kalimat akhir dari suatu amanat agung, dari amanat agung Tuhan, yang menyampaikan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pertanyaannya sekarang berubah menjadi, oke, kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang disiplin, kita ingin menjadi orang yang memiliki konsistensi dalam mengikuti Tuhan, penyertaan Tuhan bagaimana? Ya, penyertaan Tuhan bagaimana? Ya, dan apa yang tadi kita penyertaan Tuhan bagaimana, dan sekarang apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi disiplin bersama Tuhan. Ada dua pertanyaan yang saya akan jawab hari ini, yaitu yang pertama,
kita harus melihat bahwa apa yang kita harus lakukan untuk bisa disiplin, yaitu kita harus melayakkan diri kita. Nah, ini adalah suatu proses ya. Nah, makanya itu adalah membutuhkan kedisiplinan. Bahwa pada saat kita harus setia, Tuhan bilang kita harus setia. Tuhan bilang adalah suatu proses. Kenapa Tuhan bilang itu? Karena ini adalah membutuhkan melayakkan diri kita. Dan itu proses untuk menanggalkan suatu kehendak daging yang menguasai diri kita dari sejak kita lahir. Kita harus menanggalkan hal itu untuk bisa memberikan Tuhan kendali. Nah, pertanyaan tadi kedua, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Aku akan menyertai kamu. Nah, ini berikatan dengan proses kelayakan ini. Kita harus mundur sedikit, ya. Kita harus mundur sedikit memahami konsep dari suatu representasi Allah. Ya, bagaimana Tuhan hadir ya di setiap zaman-zaman. Pada saat di Perjanjian Lama, Dia hadir secara khusus kepada bangsa Israel, yaitu di tempat-tempat yang dipersiapkan bangsa Israel yang dikuduskan, yaitu di Bait Allah. Nah, di Bait Allah ini Tuhan hadir ya sebagai Allah yang hadir di antara banyak orang, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa berbicara kepada Allah. Nah, tetapi adalah suatu karya yang luar biasa kepada kita semua. Sekarang ini kita tinggal di zaman Pentakosta, yaitu apa? Pada saat Roh Kudus turun kepada setiap masing-masing dari kita. Masing-masing dari kita yang percaya kepadanya memiliki Roh Allah di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya kalau begitu, kalau misal tempat Bait Kudus harus dikuduskan sedemikian rupa, bagaimana dengan kita? Sekarang kita adalah tempat dari representasi Allah di muka bumi ini. Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti itu, 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa tadi ya dua pertanyaan ya. Kita harus disiplin untuk melayakkan diri kita karena kita adalah representasi Tuhan di muka bumi ini. Kita adalah bait-bait Allahnya Tuhan untuk bisa menyatakan Tuhan secara langsung di bumi ini. Tuhan berbicara langsung kepada banyak orang melalui diri kita. Nah, disinilah kedisiplinan kita sebagai anak-anak Tuhan dibutuhkan. Kita harus melayakkan diri kita untuk bisa menjadi bait-baitnya Tuhan, representasinya Tuhan dimanapun kita berada. Nah, jadi kita sudah jelas ya tadi apa konsep kedisiplinan zaman dahulu, bagaimana sekarang, apa yang kita harus lakukan, kenapa kita harus melakukan itu, dan apa hasil akhirnya. Memang ini adalah suatu tugas yang berat bagi anak-anak muda, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan kita bisa lihat banyak informasi, banyak kita ekspresikan opini kita, opini orang lain kita bisa dengar, dan di sini banyak hal yang bisa membuat kita lemah ya. Bagaimana kita bisa kuat di dalam jalan Tuhan. Dan ini sudah diprediksi oleh penulis Alkitab, yaitu Paulus. Dia bilang di 2 Timotius 2 ayat 1-7, pada saat awal-awal penyampaian firman Tuhan di berbagai penjuru belahan dunia, dan dia sampaikan, itu sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena dia menyadari bahwa tekanan itu besar untuk menjadi benar di dalam dunia yang terus semakin lama semakin parah, semakin kehilangan terang. Untuk menjadi terang itu akan menjadi hal yang susah ya. Dimanapun kita berada, pada saat kita melakukan firman Tuhan pasti ada ketidakenakan, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari daging kita, karena kita masih hidup di dalam daging, dan ini membutuhkan proses. Kita membutuhkan proses bagaimana bisa untuk melayakkan diri kita semakin layak dan semakin layak. Firman Tuhan dilanjutkan di dalam 2 Timotius 2 ini, bahwa diumpamakan seorang pengikut Kristus adalah menjadi 3
tiga profesi, yaitu prajurit, terus petani, dan olahragawan. Ya, urutannya adalah prajurit, olahragawan, dan petani. Di dalam perumpamaan ini, ya, saya melihat banyak hal yang bisa kita ambil, bahwa profesi-profesi ini adalah profesi yang menuntut suatu kedisiplinan yang sangat tinggi, suatu kepatuhan kepada otoritas yang memerintah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga kesetiaan dalam proses ini. Nah, sama seperti ini, mengikut Tuhan, menjadi suatu anak-anak Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dan kesetiaan dalam menjalankan perintah Tuhan. Kita berlawanan bukan hanya terhadap suatu norma atau apa gitu, karena kita akan berlawanan sama daging kita. Nggak enak melakukan suatu hal yang benar, apalagi terus-terusan, ya. Daging kita akan menolaknya itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa yang pertama, ya, poin pertama, yaitu ikutlah menderita di ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Poin yang pertama yang saya ingin ingatkan kita semua, bahwa pada saat kita setia mengikuti kehendak Tuhan, ya, kita menjalankan bagian kita setia bagian Tuhan, setia bagian yang Tuhan inginkan dari kita, maka Dia akan memenuhi segala kebutuhan yang kita butuhkan. Saya percaya Tuhan adalah setia, dan itu terus disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di ayat 13 juga Dia menyampaikan Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan melakukan bagiannya. Dan Dia bukan seperti seorang komandan yang melakukan hal yang seminimal mungkin, tapi Dia adalah seorang bapa, ya, yang sangat baik kepada anak-anaknya. Jadi bayangkan saja apa yang pada saat kita setia, Tuhan akan setia kepada kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kita nggak usah khawatir lagi. Kita nggak perlu khawatir, karena komandan kita sudah ada bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin kita nggak bisa melihat ini maksudnya apa kita setia dalam hal-hal ini. Nggak ada orang lain yang melakukan hal ini. Tidak zamannya ini. Tapi pada saat kita setia, kita akan melihat segala sesuatunya dipenuhi sama Tuhan. Kita berjalan dan kita tidak perlu khawatir lagi. Makanan kita apa, ya tadi kan seperti prajurit bilang, makanan kita apa, orang lain lagi ngapain, nggak ada kepentingan lagi, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Yang kedua, dan ini saya gabungkan ya dengan poin ketiga, bahwa seorang prajurit sedang berjuang tidak. Selanjutnya ya, di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Nah, dua orang ini berbeda, memiliki hal yang sama, cuman pertandingan-pertandingan ini kita bisa lihat olahragawan itu berbicara tentang bagaimana dia bisa menahan, ya. Kita bisa melihat bahwa olahragawan itu bukan hanya melatih strategi, tapi juga melatih badan mereka. Atlet itu melatih pikiran mereka untuk bisa bekerja secara otomatis di level tertinggi, dan itu membutuhkan usaha yang konstan. Sama seperti kita sebenarnya, ya. Bisa dibilang pada saat kita ingin memiliki respon otomatis yang bersifat kebenaran, kita harus melatih diri kita. Pada saat ada kesempatan untuk misalnya mengumpat, kita harus menahan. Kita harus mengatakan kata-kata yang baik. Pada saat kita untuk ada teman-teman kita ngomongin yang suatu hal yang jelek, kita harus bisa menahan diri kita untuk hanya bisa menyampaikan suatu hal yang baik. Dan hal-hal ini terus kita harus asah untuk akhirnya kita bisa menang dalam pertandingan-pertandingan kecil. Nah, pertandingan yang besar itu bicara tentang suatu petani. Pada saat dia konsisten, dia akan menerima hasil dari apa yang dia sudah lakukan. Dia nggak akan melihatnya itu pada di awal-awal. Tapi pada saat dia akhir, dia melihat padang yang sudah siap dituai, maka dia sudah akan bisa dibilang menang. Nah, dari situ bisa dibilang bahwa kemenangan itu bukan hanya dicapai saat di akhir, tapi kemenangan juga akan kita peroleh sebagai olahragawan. Kita menang terhadap pertandingan A, B, C, D, dan akhirnya menangkan turnamen. Kemenangan-kemenangan kecil ini juga kita akan dapatkan. Itu yang Tuhan juga
janjikan. Pada saat kita setia, pada saat kita konsisten di dalam pekerjaan Tuhan, pada saat kita setia dalam mengekspresikan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mencapai kemenangan yang luar biasa. Bukan hanya di akhir, mujizat-mujizat itu akan mengikuti kita kemanapun kita berjalan. Gak perlu takut apapun yang terjadi di sekitar kita. Pada saat kita setia dalam kebenaran, kita akan melihat Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan poin yang terakhir adalah di Yohanes 14 ya, ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku akan kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah penolong kita di dalam masa ini. Ya, Tuhan datang sebagai representasinya dalam bentuk roh, datang dalam diri kita. Dan ini adalah penolong. Bukan hanya penolong, tapi juga penghibur bagi kita. Ini adalah masa-masa yang susah menjadi anak muda. Ya, bagaimana kita bisa melihat anak muda yang lain di belahan dunia yang lain, dimanapun mereka berada, mereka bisa menikmati bagaimana hidup yang memang bisa dibilang bebas, ataupun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bisa menikmati, mereka bisa ketawa. Sedangkan kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mengikuti kebenaran. Tapi saya percaya pada saat kita setia, pada saat kita disiplin dalam mengikuti firman Tuhan, Tuhan juga setia. Tuhan juga menggenapi janji-janjinya. Pasti saya percaya bagi masing-masing dari kita memiliki iman, memiliki permohonan, apa yang cita-citanya yang kita rasakan datang dari Tuhan. Yang kita rasakan itulah janji Tuhan kepada kita. Janji Tuhan kepada kita adalah hal yang luar biasa. Kita dijanjikan untuk bisa merubah keluarga kita, merubah kehidupan keluarga kita. Kita bisa memberkati orang-orang yang kekurangan. Banyak hal yang Tuhan, kita melihat itu sebagai cita-cita kita. Dan saya percaya pada saat kita disiplin, pada saat kita setia melakukannya, kita akan bisa mencapainya. Dan poin yang terakhir ini, ya, di Yohanes 14 ini, penolong yang lain. Ya, itulah kenapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, karena Dia bersama-sama dengan kita. Pada saat kita bingung mengambil keputusan, pada saat kita berjalan, kita bingung mengambil keputusan bagaimana saya bisa tetap mengekspresikan kebenaran tanpa banyak yang harus kita pikirkan memang. Tetapi pada saat kita memiliki koneksi dengan Tuhan yang bersama-sama dengan kita dalam bentuk roh, ya, maka kita akan mudah akan dibantu, akan dihibur. Walaupun kita akan mengambil keputusan yang berat, tapi Tuhan menjanjikan Dia sebagai penghibur. Dia akan menghibur kita. Tidak seberat apapun keputusan yang kita harus ambil, nantinya kita akan terhibur. Seberapa susah keputusan yang kita harus ambil, ada mujizat di sana. Pada saat kita kembali ke poin yang paling awal dari pembahasan kita ini, setia dalam doa, membaca Alkitab, dan melakukan perintahnya. Kita memiliki koneksi yang erat kepada Roh Kudus. Dan pada saat kita setia dengan, kita terkoneksi dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan membantu kita, Dia akan menghibur kita. Dan saya percaya inilah konsep kedisiplinan. Ya, kedisiplinan untuk membangun koneksi dengan Roh Kudus, melayakkan diri kita untuk jadi Roh Kudus itu terekspresikan dari hidup kita. Disampaikan dalam firman Tuhan di Galatia, jadi buah-buah roh. Orang lain bisa merasakan, keluarga kita bisa merasakan. Pada saat kita bisa mengekspresikan Roh Kudus, maka Tuhan juga bisa terekspresikan. Maka genaplah firman Tuhan ini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pada saat kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Roh Kudus, kita bisa memuliakan Tuhan. Karena bukan hanya kita yang kemuliaan kita yang muncul malahan, tapi karena Tuhan yang besar jadi muncul dari kita. Saya percaya bahwa inilah orang-orang yang diinginkan dari Tuhan, prajurit-prajuritnya, olahragawan-olahragawannya, dan juga petani-petaninya. Ya, anak-anak muda akan disiapkan untuk bisa menjadi representasinya Tuhan, ya, dimanapun mereka berada. Tantangan kita besar, aku percaya itu. Ya, tetapi pada saat kita setia, pada saat kita pegang terus firman Tuhan, pegang terus
Roh Kudus dalam memimpin hidup kita, kita akan melihat mujizat Tuhan nyata bagi kita, anak-anak mudanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena Spirit-Mu Tuhan terus mengalir bagi kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah masa yang susah, masa yang berat Tuhan bagi anak-anak muda-Mu untuk tetap setia disiplin Tuhan. Namun inilah masa kami Tuhan, untuk kami tetap bisa menyatakan kemuliaan-Mu semakin terang dan semakin terang lagi Tuhan. Bahwa pada saat kami setia Tuhan, pada saat kami tidak khawatir Tuhan, pada saat kami terus dipimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan menikmati kemenangan-kemenangan Tuhan. Bukan hanya kemenangan di akhir Tuhan, saat apapun yang kami lakukan Tuhan, kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat-Mu itu Tuhan terus nyata terus bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami imani Tuhan, kami belum melihat pun kami dihiburkan. Pada saat kami belum mendapatkan apa yang kami inginkan, kami dihiburkan karena Engkau terus ada bersama kami Tuhan. Roh-Mu terus ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada terus setiap kami disiplin Tuhan, kami terkoneksi padamu Tuhan, dan kami percaya kami akan memiliki Roh-Mu yang akan memimpin kami kemanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami karena Engkau terus berada di samping kami, berjalan menuntun kami dimanapun kami berjalan. Kami tidak khawatir Tuhan, jurang sedalam apapun Tuhan, kami akan berjalan lurus bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bantu kami menjadi orang yang disiplin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandang seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku yang memandang mulia, seturut karya-Mu
fajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Memberikan segalanya, semua yang kita miliki kepada Tuhan. Begitulah bentuk rasa syukur kita dan taat kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kitalah yang perlu datang kepada Tuhan, kitalah yang perlu taat kepada Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan mengasihi kita dengan sepenuhnya. Dan yang menjadi bagian kita adalah berkomitmen kepada Tuhan, menaati setiap syarat-syarat yang Tuhan berikan. Dan kita juga akan memberikan komitmen kita, pengabdian kita tanpa syarat sedikit pun. Berkat yang kuterima adalah kita disiplin karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini adalah kita mengikuti kehendak-Nya. Contohnya, kita menaikkan diri kita sebagai representasi Tuhan. Oke, jadi kalau menurut aku berkat yang didapat itu kita nggak perlu khawatir dalam proses kita sebagai prajurit Tuhan. Kita tinggal perlu melakukan apa yang harus kita lakukan dan pasti sisanya akan disempurnakan oleh Tuhan. Menurut aku, ketika kita mendengar dan melakukan perintahnya, semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia, karena kesetiaan kita akan memperoleh upah bukan hanya di pertandingan akhir kehidupan,
tapi juga pertandingan kecil sama seperti olahragawan. Berkatnya menurut aku adalah Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi siapa saja yang mengikuti perintahnya. Oleh sebab itu, ketika kita disiplin, maka kedisiplinan inilah yang membangun koneksi kita kepada Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan saat ini, kita nggak akan menyesal karena perintahnya mengarahkan kita kepada rancangan yang sempurna. Namamu selalu menarik, memuliakanmu